Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silahkan duduk. Kamu gak perlu terburu-buru atau khawatir ceritanya harus rapi. Aku di sini siap mendengarkan kamu. Sebenarnya saya masih agak tegang, takut salah ngomong. Sebenarnya saya sempat ragu ke sini, takut dibilang lebay. Tapi akhir-akhir ini saya benar-benar capek setiap mau ke kampus. Sepertinya datang ke sini bukan hal yang mudah untuk kamu, apalagi saat kamu sedang merasa sangat lelah dan memikul semuanya sendiri. Iya, saya jadi mikir, apa saya aja ya yang terlalu sensitif? Tapi rasanya capek banget kalau harus disimpan sendiri. Jadi, kamu merasa sangat capek dan cemas. Bahkan sebelum sampai di kampus, pikiran kamu sudah langsung membayangkan kemungkinan hal yang sama terulang lagi ya? Iya kak, pas banget. Kadang belum kejadian apa-apa, tapi di kepala saya sudah ramai duluan. Kalau kamu berkenan, boleh ceritakan lebih lanjut kejadian apa yang paling sering membuat kamu merasa seperti itu? Biasanya di kelas, terutama saat diskusi kelompok. Setiap kali saya bicara, selalu ada aja yang nyeletuk atau ketawa kecil. Katanya cuma bercanda, tapi hampir selalu ke saya. Jadi, kejadian seperti itu paling sering muncul saat diskusi kelompok ya? Iya kak, kalau sudah masuk sesi diskusi, saya jadi paling deg-degan. Jadi, setiap kali kamu mencoba menyampaikan pendapat, respon yang kamu terima justru malah ejekan berulang. Dan itu lama-lama membuat kamu enggan untuk bicara ya? Akhirnya jadi males ngomong, takut diketawain lagi. Iya. Aku dengarkan. Silahkan lanjut. Awalnya saya coba anggap biasa aja, tapi lama-lama rasanya kok saya yang selalu jadi sasaran. Sekarang, bahkan sebelum kelas mulai, saya sudah takut duluan. Dari ceritamu, sepertinya pengalaman-pengalaman itu membuat kamu jadi selalu waspada ya. Bahkan tubuh dan pikiranmu seperti bersiap menghadapi hal yang sama lagi. Iya kak, rasanya tegang terus, kayak nggak bisa benar-benar santai di kelas. Dari semua yang kamu ceritakan, aku menangkap bahwa situasi ini memberi dampak yang cukup besar bagi kamu. Supaya kita bisa benar-benar memahami dan membantu kamu, bagaimana kalau sekarang kita fokus dulu pada dampaknya ke diri kamu, sebelum membahas orang lain? Iya kak, soalnya yang paling kerasa memang keperasaan saya sendiri. Jadi, dari semua yang kamu ceritakan sejauh ini, ejekan-ejekan itu membuat kamu merasa cemas, percaya diri, dan akhirnya jadi tidak nyaman berada di kelas ya? Iya kak, saya jadi sering mikir kenapa sih saya kayak gini. Kadang juga saya memilih diam, tapi kok tetap tertekan ya. Aku melihat ada dua hal yang kamu rasakan. Di satu sisi, kamu memilih diam supaya merasa lebih aman, tapi di sisi lain, cara itu justru membuat kamu semakin tertekan. Iya bener banget, diam capek tapi ngomong juga takut. Dari semua yang kita bahas, bagian mana yang paling ingin kamu ubah sekarang? Perasaannya kak, saya ingin bisa lebih tenang dan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama fokus mencari cara supaya kamu bisa merasa lebih aman dan lebih dihargai di lingkungan kampus. Kak, saya ingin bisa menjalani kuliah tanpa rasa takut terus-menerus. Jadi, untuk saat ini, tujuan yang paling kamu butuhkan adalah bisa merasa lebih percaya diri dan nyaman di kelas ya? Benar begitu? Betul kak, itu yang paling saya butuhkan sekarang. Kalau kamu memikirkan lingkungan kampus, siapa satu orang yang menurut kamu cukup aman dan nyaman untuk diajak bicara soal ini?
Dosen wali saya, Kak. Beliau selama ini cukup terbuka. Aku ingin mengajak kamu mulai memikirkan langkah kecil yang terasa aman dan realistis untuk kamu. Iya, Kak, langkah kecil terdengar lebih mungkin buat saya. Sebagai langkah awal, mungkin kamu bisa mulai dengan menceritakan dulu dampaknya ke kondisi akademik kamu, tanpa harus langsung membahas orang-orangnya. Lihat dulu bagaimana rasanya untuk kamu. Iya, Kak, kalau seperti itu saya jadi tidak terlalu takut. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Ejekan yang terjadi berulang dan bersikap merendahkan sebenarnya sudah termasuk bullying, meskipun sering dibungkus dengan alasan bercanda. Saya baru kepikiran ke arah situ, soalnya selama ini saya pikir saya saja yang lebay. Bagaimana kalau minggu ini kamu mulai mencatat kejadian-kejadian yang paling mengganggu, lalu mencoba membuat janji bertemu dengan dosen wali? Kita sesuaikan dengan kemampuan kamu ya. Iya, Kak, itu masih terasa sanggup saya lakukan. Dari obrolan kita tadi, kamu datang dengan perasaan ragu dan sangat lelah karena pengalaman ejekan di kelas. Dari situ, kita sama-sama melihat bagaimana pengalaman tersebut membuat kamu cemas, kehilangan rasa aman, dan mulai menyalahkan diri sendiri. Di akhir sesi ini, kamu juga sudah bisa mengenali kebutuhan kamu. Ingin merasa lebih tenang dan lebih percaya diri. Serta kita juga sepakat pada langkah awal yang terasa aman dan sanggup kamu jalani. Iya, Kak, sekarang rasanya semua jadi lebih jelas, nggak terasa loncat-loncat dan bikin aku bingung. Baik, kita bisa melanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Ini bukan hal yang mudah, dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih juga ya, Kak. Saya senang akhirnya bisa bercerita tanpa merasa dihakimi.